Halo para penonton setia Rindu Bukan Rindu dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Mimin di sini yang akan selalu membahas seputar sinetron Rindu Bukan Rindu, yang alur ceritanya akan semakin seru dan membuat penasaran untuk setiap episodenya. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan like jika kalian menyukainya. Oke, tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Dan mohon untuk disimak sampai habis ya guys ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode kali ini tampaknya Suci palsu hanya bisa pasrah ketika dia dibawa ke kantor polisi oleh Errol atas tuduhan Errol yang menuduh bahwa dialah yang sudah melakukan sesuatu hingga membuat istrinya meninggal. Saat Suci akan pergi dari rumah Ibu Rianti untuk menghindari Pak Lukman yang sedang dalam perjalanan untuk mencarinya, Suci malah bertemu dengan Errol yang sangat marah kepadanya. Karena bagaimanapun juga, orang yang terakhir kali berada di samping istri Errol adalah dia. Di sini Errol terus bertanya kepada Suci palsu apa yang sudah dia lakukan kepada istrinya hingga istrinya meninggal. Namun saat ditanyai hal seperti itu, Suci hanya bisa terdiam dan tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Apalagi ketika Ibu Rianti datang menghampiri mereka berdua. Suci di sini semakin takut jika dia harus menjelaskan semuanya. Karena sebelum Suci datang, di sana sudah ada Ibu Rianti. Jadi Suci takut Ibu Rianti akan jadi tersangka jika dia menjelaskan semua yang terjadi kepada Errol. Suci pun akhirnya mau dibawa ke kantor polisi oleh Errol. Sesampainya di kantor polisi, padahal di sini Errol memberikan satu kesempatan lagi kepada Suci agar dia memberitahu siapa orang yang sudah membuat istrinya meninggal. Tapi lagi dan lagi Suci tidak bisa menjawab. Dan itu membuat Errol semakin yakin bahwa dialah orang yang sudah membuat istrinya meninggal. Saat Suci akan dibawa masuk ke dalam kantor polisi, di sana ada Bunda Alicia yang menelepon Errol dan menanyakan dia sedang ada di mana. Ketika Errol menjelaskan bahwa dirinya sedang berada di kantor polisi bersama Suci, Bunda Alicia pun sangat kaget. Apalagi ketika Errol mengatakan bahwa dia akan menjebloskan Suci ke dalam penjara. Bunda Alicia memohon agar Errol tidak melakukan apa-apa kepada Suci. Karena Bunda Alicia sangat yakin bukan Suci lah pelakunya. Namun Errol sudah sangat emosi. Tetap saja dia tidak akan peduli dengan apapun yang akan terjadi nantinya. Errol tetap akan mengusut tuntas semuanya. Suci yang sudah sangat kebingungan pun akhirnya dia mengakui bahwa dialah yang sudah membuat istri Errol meninggal. Dia mengatakan bahwa dia tak sengaja telah membuat istrinya meninggal. Suci melakukan semua ini karena dia ingin melindungi Ibu Rianti. Dan dia pun sudah pasrah jika harus dipenjara. Entah apa yang ada di pikiran Suci. Dia malah mencari masalah sendiri. Sudah begitu banyak masalah. Dan sekarang dia malah mengakui sesuatu yang sama sekali tidak dia perbuat. Tapi
apakah di rumah Sasongko tidak ada CCTV sedikit pun yang setidaknya bisa mengetahui siapa orang yang pertama kali masuk dan membuat suster pingsan? Ini benar-benar aneh. Padahal jika Suci menjelaskan yang sebenarnya, mungkin nanti polisi akan mencari bukti-bukti terlebih dahulu. Bahkan hingga kesaksian dari seorang suster yang menjaga istri Errol saat itu. Mungkin suster bisa sedikit menjelaskan ciri-ciri nenek lampir yang pada saat itu menikamnya hingga pingsan. Sungguh malang sekali nasib Suci ini. Jika dia sampai masuk ke dalam penjara, tentu saja Tante Nancy akan semakin happy. Karena kasih alias rindu KW, saat ini dia sudah benar-benar ingin menjadi rindu seutuhnya. Apalagi kini dia juga didukung oleh Om Burhan. Padahal Om Burhan juga sudah tahu jika rindu adalah kasih. Tapi karena permintaan dari kasih yang tetap ingin menjadi rindu, akhirnya Om Burhan pun mendukungnya. Karena dia tidak akan pernah membiarkan anaknya sedih dan tersakiti. Terlihat juga di sini Devan yang sedang berbicara dengan rindu palsu. Dia meminta agar dirinya segera mengakui jika dirinya bukanlah rindu yang asli. Atau Devan sendiri yang akan membongkar semuanya. Tapi si kasih berwajah rindu ini malah mengatakan kepada Devan jika dia adalah rindu yang sebenarnya. Ketika ditanyai oleh Devan tentang Suci juga, dia menjelaskan bahwa Suci bukanlah rindu dan rindu yang asli adalah dia. Devan semakin pusing dan marah kepada kasih. Karena bagaimanapun juga dia adalah kasih yang wajahnya mirip dengan rindu. Akan tetapi rindu palsu ini dia juga menjelaskan bahwa kasih sudah meninggal dan sekarang dia adalah rindu. Semakin pusing saja nampaknya alur cerita dari rindu bukan rindu ini. Tapi akankah Devan dapat menolak dan menghancurkan acara pernikahannya dengan rindu palsu? Dan lebih memilih untuk memperjuangkan Suci? Atau dia akan pasrah karena desakan dari kedua orang tuanya? Apalagi Pak Lukman dan Om Burhan juga akan mempercepat acara pernikahannya. Dan dengan Devan membongkar semuanya juga percuma saja. Karena rindu palsu sudah tidak ingin lagi menjadi kasih. Dan belum tentu juga Pak Lukman dapat mempercayainya. Nah, agar tidak semakin penasaran, maka dari itu kita saksikan saja pada episode selanjutnya.